Hari ini kami kedatangan tamu istimewa dari Kodim 1004 Kota Baru atau Kodim 1004 Kota Baru bersama komandan langsung. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Bang Gisra. Ya. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Bang, kita pada hari ini kedatangan tamu Letnan Kolonel Infanteri Bayu Oktaviano Sudabyo SMM MIV. Beliau adalah Dandim 1000. Kalau kita di 1000 terus ya. Pada itu sebutannya 1004 ya. Nah, jadi beda maknanya. Beda maknanya. 1004, 1000 dapat 4. Oh iya. 1004. 1004. Ya. Sebelum kita berbincang-bincang dengan program khususnya untuk TNI Angkatan Darat, Kodim 1004 Kota Baru, Komandan Bayu udah berapa bulan di Kota Baru nih? Alhamdulillah saya jalan di Kodim Kota Baru ini sudah kurang lebih 6 bulan berjalan Bang. 6 bulan. Ya, bulan Agustus saya masuk di sini. Dan kondisi Kabupaten Kota Baru sendiri gimana? Kalau pandangan Komandan? Aman. Kebetulan saya langsung masuk langsung mengawal pilkada. Berlangsung dengan aman, berkat kolaborasi dan sinergitas dengan jajaran Forkopimda di sini sampai saat ini masih aman. Iya. Terus kita mempunyai wilayah yang luar biasa di Kalimantan Selatan ini dengan 22 kecamatan dengan tersebar di berbagai wilayah darat, laut, enggak udaranya enggak ada. Oke. Bagaimana Bang? Pantauan selama kurang lebih 6 bulan ini? Kebetulan saya sudah keliling semua Bang, kurang satu saja Bang. Pulau 9. Kita yang 29 ini kemarin hampir berangkat Bang. Saat saya mau mengawal logistik pemilu ke sana, tapi ada dinamika akhirnya tidak jadi. Mudah-mudahan lah kesempatan yang ada bisa ke sana Bang. Oke. Baik kita ke program dari TNI Angkatan Darat sendiri Bang ya. Dan kita mendengar ada informasi bahwa rencananya mungkin ada penerimaan gitu ya. Penerimaan secara ya TNI Angkatan Darat. Ini bagaimana Bang? Betul. Ya, terima kasih Bang. Memang kehadiran saya di sini yang pertama akan kampanye kreatif, pendaftaran Tamtama PK. PK itu prajurit karir. Prajurit karir. Memang ini waktunya sangat sudah hampir selesai Bang. Diharapkan dengan adanya podcast ini nanti informasi dapat tersebar. Mungkin yang tadinya masyarakat masih belum tahu informasi ataupun masih ragu-ragu, disinilah jawabannya Bang. Jadi pendaftaran Tamtama prajurit karir ini merupakan sudah program rutin tahunan secara reguler. Ini merupakan salah satu proses penyediaan tenaga prajurit di TNI AD, di mana ditujukan kepada generasi muda atau anak-anak muda yang pastinya dia ingin. Yang penting ada keinginan dulu. Itu yang paling penting. Terus yang kedua sehat, kemudian memiliki fisik yang prima dan juga berideologi Pancasila yang pasti Bang. Nah, itu. Dan kemudian kegiatannya seleksi pun terbagi menjadi tahapan-tahapan Bang. Tahap Panda itu singkatan Bang ya. Panitia daerah. Jadi di Kodim dulu gitu ya. Iya, betul. Jadi nanti administrasi dulu di Kodim, nanti lanjut ke Korem sampai ke pusatnya di Balikpapan sana Bang. Gitu. Oke. Nah, ini berkenaan dengan penerimaan Bang. Biasanya kan pemuda-pemuda kita ini perlu ya mengetahui secara detail ini persyaratannya. Mungkin ada persyaratan khusus, ada persyaratan umum. Bagaimana nih persyaratan yang harus mereka lengkapi? Ya, betul Bang. Memang secara garis besar ada 4 persyaratan. Iya. Yang pertama persyaratan umum dulu, kemudian persyaratan lain-lain, persyaratan tambahan, dan satu lagi persyaratan prestasi. Iya. Ada jalur prestasi ya? Ada Bang. Adapun untuk penjelasannya untuk persyaratan umum, yang pertama persyaratan umum itu yang pasti harus WNI. Iya. Jangan sampai
negara lain ya, iya, Bang. iya. Kemudian beriman dan bertakwa atau imtak nih deh. beragama lah. Beragama, iya. Gitu. Kemudian harus setia kepada NKRI, Bang. Yang tentunya harus berdasarkan Undang-Undang Pancasila. Ya kan? Dan berdasarkan Undang-Undang 45 dan Pancasila. Berikutnya umurnya, umur yang penting ini umurnya minimal 17 tahun 9 bulan pada saat nanti pembukaan. 17 tahun 9 bulan. Ya, saat pembukaan itu minimal, Bang. Jadi contohnya dia 17 tahun 9 bulannya nanti pada saat bulan Maret dia bisa. Sekarang belum memenuhi nih. Bisa. Tapi ada juga maksimalnya, Bang. Tidak boleh lebih daripada 22 tahun. 22. Dari awal dari 17 9 bulan maksimal 22 tahun. 22 tahun. Itu terhitung semenjak pembukaan pendidikan. Iya. Kemudian persyaratan umum lainnya dia sehat jasmani tentu, tidak mempunyai catatan kriminal dan lain sebagainya. Itu kalau dari segi persyaratan umum. Saya yakin semua instansi juga demikian. Betul. Nah, ini masuk ke dalam persyaratan lain-lain, Bang. Nah, ini sudah mulai fokus detail. Salah satunya harus memiliki ijazah, Bang. Ijazah SMA atau sederajatnya, bisa juga dia SMP, tapi apa tuh namanya? Ada paket gitu. Ya paket B, paket C, paket C dan dia bisa. Karena ini tamtama, Bang. Gitu. Nah ini yang paling dinanti oleh masyarakat nih. Yang tadinya itu tingginya minimal 163, sekarang sudah boleh 160. Oh, ada keringanan lagi ya? Ada keringanan lagi, Bang. Makanya nih begitu ada perintah nih langsung segera saya sosialisasikan kepada masyarakat, Bang. Takutnya kan, wah ini kok harus tinggi nih. Ternyata karena banyak sekali, Bang, gagal di masalah ketinggian badan itu. Betul. Kemudian masih bujang. Tidak belum boleh, Bang. Tidak boleh nikah dalam ikatan dinas belum boleh. Belum boleh. Nanti ada masanya. Nanti kalau dia sudah lulus ya kan, dikasih waktu minimal 2 tahun baru dia boleh menikah. Iya. Gitu. Kemudian syarat-syarat berikutnya adalah yang pasti dia pria, Bang, tamtama nih. Tamtama ya. Kalau bintara dia ada wanitanya atau kuat. Nah ini pria dan tidak ada ikatan dinas baik di Polri ataupun TNI. Jangan sampai dia sudah lulus di sini ya. Nyamar dia kan. Itu dia, Bang. Terus yang lainnya ya bersedia dia melaksanakan ikatan dinas, Bang. Jadi semenjak dia pendidikan pertama, dia harus tidak boleh mengundurkan diri selama 10 tahun, Bang. Kalau ini udah lulus dinyatakan sebagai anggota TNI, sudah diterima gitu ya? Ya sudah diterima ataupun saat masa pendidikan. Nah, itu apa namanya tidak bisa dia mengundurkan diri selama 10 tahun. Apabila dia mengundurkan diri, contohnya pas lagi pendidikan nih, Bang. Kan pendidikan kan kurang lebih 3 sampai 4 bulan, Bang. Pendidikan dia tiba-tiba mengundurkan diri. Dia nanti kena denda 10 kali lipat biaya daripada masa pendidikan. Iya. Nah, gitu, Bang. Sanksinya itu. Tapi ya siapa inilah. Mana ada yang mau, biasanya kalau sudah susah kan, masa mau pengen keluar cepat-cepat atau pengen keluar atau pensiun. Iya. Ada ikatan dinasnya 10 tahun. Oke. Dan tadi yang apa namanya yang menarik 17 tahun 9 bulan. Nah itu mereka mungkin ada juga yang belum lulus umpamanya. Nih SMA kan. Biasa SMA itu paling tidak 17 lebih sedikit gitu ya bisa lulus. Nah bagi mereka yang masih dalam pendidikan umpamanya bisa nggak bisa ya?
Bisa saja Bang. Ini kan kelas 3 sudah mau ujian. Nah, asalkan nanti waktu pas apa namanya gelombang ini pendidikan tamtama ini di tahun 2025 ini ada 2 gelombang. Iya. Gelombang pertama itu akan dibuka tanggal 4 Maret Bang. 4 Maret. Ya, Itu yang pertama. Ya, kurang lebih 3 bulan 4 bulan baru nanti gelombang kedua buka. Oh iya. Jadi sebenarnya masih ada kesempatan dia. Contohnya setelah dihitung nih, wah nggak pas 17 tahun 9 bulan pas bulan Maret ini. Ya udah nanti persiapan berikutnya. Ada gelombang kedua lagi ya. Oke. Dua gelombang 1 tahun. Nah, kemudian dokumen-dokumen yang diperlukan ya. Kan biasa kan para peserta ini dokumen ini yang penting gitu ya. Apa aja yang perlu mereka mereka siapkan? Ya. Dokumen-dokumen ijazah gitu Bang. Apa namanya ijazah SD, SMP, SMA atau sederajatnya yang disiapkan, termasuk rapor terakhir juga rapor terakhir SMA maksudnya. Nah, itu nanti bisa dilampirkan juga dengan akta kelahiran, kakak. Iya. KTP kalau sudah ada KTP. Berikutnya lain adalah surat persetujuan orang tua atau wali. Maksudnya apabila orang tua meninggal, mungkin orang tua yang tidak di tempat atau kerja di luar kota, luar negeri, dia bisa mewakilkan wali. Iya. Di situ Bang. Yang penting ada walinya gitu ya. Betul. Yang penting ada perwakilan dari keluarga. Nah, kemudian ada juga yang itu bagian dari sasaran tambahan. Dia tidak boleh bertato atau bertindik. Nah, ini menarik juga Bang. Kecuali dia ada surat dari suku. Biasanya kan ada juga Dayak tuh Bang. Betul. Kita di Kalimantan nih Bang. Mungkin ada yang dari dia suku Dayak ini ada tato atau dari tindik. Dia ada surat ini. Silakan ya, bisa. Artinya selama itu ada yang bertanggung jawab gitu ya. Karena apanya bertato kemudian karena bertindik kan karena tradisi adat istiadat. Karena dia adatnya setempat kayak gitu ya. Yang mengharuskan mereka gitu ya. Jadi siapa nggak mau kemudian itu lah mungkin doa mereka. Iya. Oke, dan ini yang apa namanya perlu kita ingin tahu lagi nih seleksinya ini tadi kan. Seleksinya ini kan bertahap juga ya. Tadi ada dari daerah dulu kan. Selanjutnya. Nah, ini bagaimana proses selanjutnya ini, Pak? Ya, betul. Jadi begini, nanti begitu tahapan di pendaftaran ini yang pertama adalah ini adalah kampanye kreatif. Iya. Kemudian spotting ataupun penyiapan orang-orang yang mau daftar. Nah, itu saya lihat itu sudah ada beberapa yang inisiatif dia di sela-sela waktu sore atau hari Sabtu atau Minggu itu dia datang ke Kodim untuk olahraga sambil tanya sama teman-temannya. Nah, biasanya ada yang ngasih pembinaan, ngasih arahan. Apa tuh harus suruh push up, pull up, lari, sit up. Di situ. Nah, itu tahap penyiapan. Kemudian masuk setelah tahap penyiapan baru tahap pendaftaran saat ini nih. Nah, ini kebetulan akan ditutup kurang 5 hari lagi nih Bang. 5 hari lagi ini tahap pendaftaran. Setelah tahap pendaftaran selesai masuk ke tahapan pemeriksaan administrasi tadi yang abang tanyakan. Apa saja nih dokumen-dokumennya itu dicek Bang. Bener nggak ini? Apakah mungkin ada keturunan dari G30 PKI ya? Maaf, bisa Bang. Iya. Sudah tinta merah itu. Terus mungkin ada kriminal laporan dari Polres tempat kan. Nah, pasti bisa itu. Nah, setelah itu diperiksa baru tahap seleksi. Iya. Nah, seleksi di situ ada 4 garis besar Bang. Itu tes kesehatan. Nah, ini tidak pentingnya. Kemudian tes fisik Bang. Fisik itu yang tadi itu lari, rest stop, pull up, sit up, shuttle run, kan. Nah, kemudian tes pembinaan rohani atau mental ideologi Bang. Itu larinya ke psikologi. Iya. Itu nanti ada tes psikologi. Terus
yang terakhir adalah tes apa tadi kesehatan sudah akademik Bang. Jadi ditutup juga nih seberapa jauh nih pengetahuannya dia nih kan. Tapi akademik secara umum saja gitu Bang. Oke. Dan tadi sudah disebutkan juga bahwa ada remaja-remaja kita yang kebiasaan mereka berolahraga ya. Dan keinginan dari generasi muda tadi yang datang langsung ke Kodim bahwanya mau menanyakan. Keinginan dari masyarakat kita orang muda ini bagaimana? Pantauan saat ini. Yang saya tahu saat ini mereka sebenarnya ingin. Saya beberapa kali keliling kan saya juga sebelumnya lihat di kabupaten lain juga. Mereka ingin, tapi mungkin karena kurang informasi. Seperti tadi itu takut ya. Apa ini tes psikologi kan. Habis gitu mungkin dia ada bayang-bayang berapa bayarnya nih. Tidak dipungut biaya sama sekali nih Bang. Jadi perlu di garis bawahi Bang, kegiatan ini tidak dipungut biaya sama sekali. Gratis. Ya ini Bang. Nah, kemudian dia mungkin ada juga yang tadi tuh takut ini, waduh tinggi saya kurang atau apa, takut bayang-bayang semua. Itu karena kurang informasi. Yang menarik tadi dan saya ingin bertanya sekali lagi untuk bisa mungkin kemarin bisa menyampaikan saya lagi bahwa pendaftaran ini gratis tanpa dipungut biaya server. Betul. Oke. Dan dari sekian sudah yang mendaftarkan nanti, ada nggak limit atau batas berapa yang harus mereka dari dan Kodim sendiri untuk menerima berapa orang, banyaknya atau memang sebanyak-banyaknya dulu? Wah, ya betul sekali Bang. Ini kebetulan di saat ini Bang. Ini setiap Kodim atau kabupaten itu harus menyiapkan 75 orang. 75 orang Itu dipastikan akan masuk dan lulus. Tapi tentunya harus persyaratan lagi. Iya. Itu sudah ibaratnya itu semua dokumen semua lengkap sudah. Itu harus dipenuhi. Karena apa? Mungkin sudah berkembang di luar sana bahwasanya mau ada penambahan satuan. Itu satuan khusus yaitu fokus pada pembangunan dan pertanian. Jadi ini nanti seluruhnya ini akan mendukung program pemerintah, Bapak Presiden kita kan harus waspada pangan seperti kita ketahui bersama ya kan, apalagi tuh makan bergizi gratis. Nah itu nanti saya berkaitan Bang. Nah dengan adanya satuan khusus pertanian dan pembangunan ini nanti untuk mendukung swasembada pangan kita ini Bang, supaya kita bisa mandiri swasembada pangan. Luar biasa itu Bang. Iya. Berarti ini program nasional Pak ya? Iya. Dan kita sudah yang tempo dulu kita sudah pernah swasembada pangan gitu ya. Dengan kehadiran Pak Prabowo sebagai presiden ini akan kembalikan lagi gitu ya. Iya. Itulah yang di senjata negara tuh sebenarnya betul. Gila perang kalau lapar nggak bilang juga. Kalau lapar gimana mau perang? Aduh. Oke. Siapkan dulu nih. Oke dan. Nah sekarang 75 ini dipastikan akan diterima gitu ya. Walaupun sebanyak-banyaknya ya. Asalkan persyaratannya sudah terpenuhi semuanya, tidak ada lagi yang tertinggal. Nah dari persyaratan ini sendiri yang menentukan nanti yang 75 ini seleksinya setelah dari Kodim kemana dulu Bang? Arahnya? Setelah dari Kodim Bang, nanti ini di Kodim nanti akan dibawa ke Korem Banjarmasin. Nah, disitulah tes panda itu di situ. Korem itu. Iya. Nah, kalau di Kodim ini hanya penerimaan aja. Iya. Administrasinya aja ya kan. Backup ini semua nanti kita kirim ke sana.
Setelah di sana nanti itu melewati tahapan tadi Bang. Ada fisik, ada ini sampai pantukir, pemeriksaan terakhir tuh kan. Nah, itu di sana lulus dikirim ke Kodam Balikpapan. Itu Bang. Ini kalau sudah di Kodam ini sudah pelatihan gitu ya? Sudah masuk pelatihan apa masih ada lagi seleksinya? Belum, masih seleksi. Nah, ini yang penting. Iya, pusatnya. Oke. Pusat di sana paling tidak lebih dari satu minggu Bang seleksinya itu sebenarnya. Nah, di sana lulus ini langsung dikirim ke Banjarbaru balik lagi pendidikan gitu ya. Jangan takut ini. Iya. Mungkin dari sana langsung dikirim ke Papua. Enggak. Karena pendidikannya di Rindam aja. Rahman di angin atas ya. Ya, betul. Di sana apa namanya dididik ya kan, baru ditempatkan tadi. Oke. Dan sekali lagi dan bisa apa namanya? Untuk bisa memberikan motivasi kepada generasi muda kita yang ada di Kabupaten Kota Baru. Jangan sampai dengan usia yang begitu yang produktif terbengkalai dengan hal-hal yang tidak positif gitu. Mungkin bisa memberikan apa namanya motivasi kepada generasi muda. Karena komandan sendiri muda bergairah gitu. Ini yang diharapkan kita menjadi contoh gitu ya. Silakan Dan. Terima kasih Bang Islah. Iya. Muda bergairah sebenarnya sudah tua Bang. Karena saya selalu menjaga fisik aja Bang. Iya. Kebetulan umur sudah 42 juga nih Bang. Iya. Kebetulan alhamdulillah saya dari Kopassus juga Bang. Oh iya. Jadi di Kopassus tuh harus melewati tahapan panjang sekali Bang. Pendidikan ini Bang. Ada seleksi lagi Bang. Seleksi itu lagi seleksi lagi. Nah, itu. Pesan saya untuk generasi muda ya benar-benar harus dipikirkan masa depan kita, masa depannya. Mau mana nih kan, tidak mungkin berfoya-foya terus di masa muda. Tidak ada apa tuh namanya pegangan hidup nanti ke depannya. Nah, jadi jangan takut bayangan ya kan, semuanya pasti bisa ya kan, senil aja bisa melalui ya kan, apalagi sekarang mungkin contohnya nih memang benar nanti fokus pada satuan pertanian, dia benar-benar bercocok tanam, tapi kan bercocok tanamnya dengan tetap mempertahankan NKRI pada intinya gitu. Jadi kalau sudah kita menetapkan diri untuk diam-diam kepada NKRI, daulat kepada negara dan bangsa ini, yakin pasti nanti rezekinya juga ikut. Iya. Karena yang namanya berusaha ya kan, berkarya itu dimanapun sama gitu ya. Yang penting apalagi kita TNI dengan 3 matra ini kan sebagai apa namanya pertahanan terakhir negara kita. Kalau tidak didukung oleh generasi muda sekarang. Iya. Oke Bang. Statement terakhir untuk kita di podcast kita di sore hari ini. Mungkin ada apa namanya sedikit lah untuk kita generasi muda Kabupaten Kota Baru. Jadilah generasi yang bagaimana? Silakan. Ya. Jadilah generasi yang bagus, generasi yang baik untuk menuju Indonesia Emas 2045 nantinya. Kemudian memang segala sesuatu itu tidak bisa enak-enak dulu. Benar ya. Iya. Nah, itu udah prosedur itu kan pasti susah. Memang susah. Iya, susah. Tapi nanti yakin nanti kedepannya akan nyaman dan berharap Indonesia ini lebih baik ya kan. Cita-cita Bapak Presiden kita Pak Prabowo sudah luar biasa sekali. Mulai dari makan bergizi gratis, swasembada pangan itu nanti saling berkaitan berkaitan nanti terwujudlah 2045 nanti menjawab daripada semuanya itu stunting, kurang gizi, tercapailah kecerdasan bangsa itu Pak. Oke. Dan sekali lagi Pak Dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di studio kami dan kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi gitu. Oke. Kesempatan yang luar biasa. Kita sambil musik nanti apalagi apa nama kadis kami suka musik. Tunggu Bang. Sekali karaoke gitu di sini. Santai gitu. Bagaimana mungkin bisa apa namanya untuk Kota Baru ke depannya. Iya gitu. Yang kepulauan bagaimana. Iya betul. Jujur aja saya baru ini luar biasa. Istilahnya satuan yang memiliki apa namanya wilayah kepulauan.
ya kan, mana saya kemana-mana tuh harus naik speed lah ini, padahal masih belum tersedia untuk fasilitas ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Bayu Tapianto Bio dan Dim 1004 Kota Baru atas kehadirannya. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada podcast berikutnya, dan kami menunggu program apa aja dari Kodim 1004 ya. Apapun kami siap untuk berkolaborasi. Sekali lagi Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih pemirsa kehadiran Bapak Komandan Kodim 1004 Kota Baru di podcast kita, di mana beliau tadi menyampaikan bahwa ada penerimaan kata untuk TNI Angkatan Darat. Segera bagi Anda generasi muda mempunyai bakat dan jangan dilewatkan. Hadir dan datang untuk Kodim 1004 Kota Baru. Ditunggu sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.